Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya membawa unit Kia Picanto tahun 2005. BTW, Kia Picanto tahun 2005 ini masih CPU dari Korea ya. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, menuju ke Pandanwangi, Kecamatan Blimbing di Kota Malang dengan jarak sekitar 12-13 km. Tonton terus videonya sampai akhir. Hitung-hitung untuk melihat situasi jalan di sepanjang ruas dari kabupaten menuju Kota Malang. Ngomong-ngomong, untuk mobil ini adalah mobil pribadi saya sendiri. Sedangkan pada video yang dulu-dulu itu Xenia merupakan mobil dari orang tua saya yang sering saya pakai. Untuk mobil Kia Picanto ini sendiri memiliki cc 1100 dengan tenaga sekitar 64 horsepower di 4000 atau 5000 rpm-an. Untuk torsinya sekitar 94 Nm di 2800 rpm. Menurut spek mobil ini tipikalnya torsi ya, tapi ketika dipakai nafasnya cukup panjang kok, cukup enak. Hanya saja kalau dibawa dengan muatan full 4-5 orang baru berasa beratnya. Ya maklum lah, sisinya cuma 1100. Oh iya, tempat saya ini tepatnya berada di Dusun Solo Tengah ya, Desa Kebonagung. Dari pabrik gula ini masih ke selatan sedikit, sekitar 1,5 kiloan. Untuk siang hari ini cuacanya cukup panas, tapi berawan, kemungkinan nanti sore atau siang sudah hujan di sini, di sekitaran Malang Raya. Sampai di depan gang kita belok kanan, kalau belok kiri mengarah ke arah Kepanjen, Blitar, dan seterusnya. Untuk jalan yang ada di depan saya ini merupakan jalan lintas provinsi ya, yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Jadi lalu lintasnya cukup padat. Apalagi ketika musim giling tebu tiba, wah, lalu lintasnya acak adut. Banyak truk parkir, keluar masuk, dan lain sebagainya. Sepertinya arah ke kota cukup ramai, teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk hari ini merupakan hari Sabtu, lupa saya tanggal berapa. Yang jelas ini long weekend, liburan Imlek, papasan sirup. Ini kita melewati pabrik gula Kebonagung. Kalau nggak giling ya sepi.
sampai di pertigaan Kebon Agung. Ini kalau ngiri ke arah Wakir bisa tembus ke Batu, nanti tembusnya di pertigaan Sengkaling. Kalau teman-teman dari Blitar mau ke Batu bisa lewat situ, nanti macet, cuman jalannya ya kecil dan ada beberapa spot yang nggak terlalu enak jalannya. Ibu kalau babak ini lah nggak datang. Kalau teman-teman ada yang rumahnya di kabupaten atau dari arah Kabupaten Malang bagian selatan, kalau mau masuk kota dari arah manapun, gambaran lalu lintasnya ya seperti ini, padat merayap. Tapi kalau weekend panjang, liburan, lebaran, wah ya macet dari segala penjuru kalau dari selatan. Ya barusan sudah melewati Kapura Selamat Datang di Kota Malang. Sekarang sudah sampai daerah Kebonsari. Di kalau nganan ke arah Tungkandang, eks terminal Gadang, saya mulai lewat lurus. Sebetulnya lewat kanan lebih cepat, cuman jalannya boring, lurus terus sampai tembus jembatan Berantas. Saya lebih suka lewat Kepuk di sini. Alhamdulillah cukup sepi ternyata. Saya kira bakal padat di sini. Sekarang sudah sampai daerah Kepuh. Kepuh ini masuk Kelurahan Banulrejo-Sari ya, kalau di Kota Malang. Memang di tempat makan sudah umat di Kici. Murah meriah, enak. Ini kita melewati spot macet abadi. Mulai dari depan SD Banulrejo-Sari 1 sampai
pertigaan Kelayatan. Ini kalau pagi, sore, macetnya ugal-ugalan di sini. Ini cuma antri-antri ringan kalau seperti ini. Sebetulnya macet di sini tuh ada gara-gara hal sepele aja, cuma gara-gara orang nyebrangin keluar gang dari Kelayatan gang 3. Cuman entah karena volumenya yang terlalu banyak atau yang ngaturnya yang kurang pas jadi macet seperti ini. Ini saya belok kanan masuk ke jalan Kebon 2. Saya biasanya belok sini biar nggak ikutin kemacetan. Untuk jalan ini nanti tembusannya di sekitaran SMKN 1 Kota Malang di Jati. Kita belok kiri, kalau belok kanan kembali lagi ke arah Kebonsari. Tembusnya nanti di daerah Gang Salak atau belakangnya Mitra 10. Depan ini kita belok kanan dan melewati kuburan Janti. Karena ini long weekend bertepatan dengan awal puasa, jadi banyak orang yang nyekar ke kuburan. Ya sesuai dengan tradisi masyarakat di Jawa. Itu yang susah kalau di kuburan Janti, kalau ada yang bawa mobil parkir mesti makan jalan. Tadi di pertigaan gitu, saya belok kiri, kalau belok kanan itu ke arah Gadang, nanti tembusannya di Gadang Gang 4. Tapi cuma bisa pakai motor aja.
Ini kita lewat di belakang SMKN 1 Kota Malang. Ini kita lurus ya, kalau kiri ya tembus pertigaan Janti lagi nanti. Ibu apa? Sekarang jalan di sini sudah bagus. Kalau dulu ya agak bergelombang. Karena bergelombang, kalau hujan pun ada beberapa spot yang genang air. Saya sendiri juga memaklumi kalau jalan di sini cepat rusak karena yang lewat ya truk-truk besar seperti ini. Karena memang jalan ini merupakan akses ke tempat industri di daerah Janti. Melewati pertigaan pabrik kulit Legend di Kota Malang. Ini kalau teman-teman naik sepeda motor gak pakai masker, baunya sangat menyengat hidung. Ini mulai saya waktu sekolah masih kecil, baunya ya seperti ini. Kadang-kadang naik mobil pun baunya itu tembus sampai ke dalam mobil. Sampai di pertigaan Comboran, kita belok kanan. Kalau belok kiri ke arah Comboran, pasar Comboran dan tembus pasar besar. Tambah macet kalau lewat situ. Sebetulnya tujuan dari saya nerabas-nerabas tadi itu untuk menghindari lampu merah. Menurut saya kalau di perkotaan, jangan lihat kilometernya, tapi cari jalan dengan lampu merah yang paling sedikit. Insya Allah itu jalan yang paling cepat untuk sampai ke tujuan. Ini di pertigaan flyover Kota Lama, belok kiri. Ini ada jomblangan kereta api yang relnya mengarah ke depo Pertamina Kota Malang. Katanya lewatnya cuma pagi sama sore kalau nggak salah. Tangkinya berasal dari Surabaya. Kalau nggak salah dari stasiun Benteng apa ya? Wah, depo Pertamina Surabaya.
Santoso Boswer. Ini mepet-mepet. Itu ada begini. Gak terasa sudah sampai di perempatan Klenteng. Ini saya ambil lurus menuju ke jembatan Berantas. Ini kalau ngiri ke arah Pasar Besar, kalau mana namanya ke kanan itu ke arah Kebalen. Di sini saya ambil kiri aja biar cepet. Ikutin bis Harapan Baru ini. Nah, kalau yang tinggal di Kota Malang pasti udah nggak asing lah kalau mau masuk jembatan Berantas pasti macet. Di salah satu kawasan macet abadi di Kota Malang. Apalagi jam pulang kerja. Di sini tuh ngerinya kalau kita bawa motor, lamanya itu kendaraan besar-besar loh, kayak truk tadi, bis, tronton. Jadi kalau mau slip naik motor di sini juga agak ngeri ya sebetulnya. Gimana ini? Nah, belok kiri teman-teman. Alhamdulillah sudah lolos dari kemacetan di Embong Berantas. Sekarang belok kiri menuju ke stasiun Kota Baru. Ini kita sampai di pertigaan stasiun Kota Baru. Terpantau cukup ramai situasi Kota Baru. Banyak orang yang berwisata ke Malang, ataupun yang pulang kampung. Oh, gimana? Lurus sama di stop.
Sampai di perempatan Klojen. Kita ambil lurus lewat pasar Klojen. Ternyata di kota cukup ramai ya. Nah, ini ngopo mana di tengah jalan ini. Pasar Klojen terpantau cukup ramai. Dalam pasar Klojen ini terdapat berbagai macam wisata kuliner. Kalau teman-teman sering lihat TikTok, lihat Instagram, atau yang lain-lain, pasti banyak yang buat konten di dalam pasar Klojen. Macam-macam kulinernya soalnya. Mulai yang murah sampai yang mehong juga ada. Pasarnya kecil, jadi kalau ada yang bawa mobil ya parkirnya jauh seperti ini. Kalau waktu parkir bikin macet. Pertigaan SMP 3 belok kanan ke arah Jalan Panglima Sudirman. Nanggung. Kita melewati bundaran Panglima Sudirman dengan ciri khas patung Buddha dan SMP 5. Di sini ambil lurus menuju ke arah Surabaya Terminal Arjosari. Masuk ke daerah Bengawan Solo.